Kembali dari dunia abadi. Audiobook Novel Silat. Episode 18. Saat pertama kali melihat Tang Xiu, dia bisa merasakan bahwa anak muda yang 5 atau 6 tahun lebih muda darinya itu sangat menarik. Kang Xia mendekat sambil mengulurkan tangannya ke Han Qingwu, dan berkata sambil tersenyum. "Kamu guru kelas Tang Xiu, ya? Apa kabar?" "Aku Kang Xia, teman Tang Xiu. Apakah mungkin Tang Xiu bisa mendapatkan cuti? Aku punya beberapa hal untuk dibicarakan dengannya, dan itu hanya butuh waktu paling lama 2 jam. Han Qingwu menatap Kang Xia sebelum mengalihkan pandangannya ke Tang Xiu. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang telah terjadi baru-baru ini, mengapa banyak orang datang mencari Tang Xiu. Beberapa saat yang lalu, kepala sekolah memanggilnya ke kantornya, dan mengatakan kepadanya dengan nada memaksa untuk memberinya cuti seminggu. Namun, hal yang paling menjengkelkan dan sulit diterima baginya adalah bahwa dia harus berbohong kepada Ibu Tang Xiu, mengatakan kepadanya bahwa dia akan keluar untuk berpartisipasi dalam kontes mata pelajaran. "Halo, apa kabar? Ngomong-ngomong, karena kamu ada urusan, tidak apa-apa, tolong jaga diri." Kang Xia mengangguk pelan lalu mengambil langkah terlebih dahulu. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Guru Han, kalau begitu aku boleh pergi, ya? Ini tidak berarti aku membolos, kan?" "Bergulinglah dengan cepat." Jauh di dalam hatinya, Han Qingwu menahan perasaan aneh dalam dirinya sambil tersenyum. Tang Xiu hanya terkekeh. Saat dia melewati Han Qingwu, langkah kakinya sedikit terhenti sejenak, saat dia berbisik cepat. "Guru Han, sejujurnya, kamu lebih cantik dari Kang Xia." "Menurutku, begitulah." Detik berikutnya dia sudah melesat ke arah Kang Xia. "Apa-apaan? Babajingan ini berani sekali menganiaya aku?" Han Qingwu tercengang karena dia bingung apakah harus tertawa atau menangis. Matanya berputar marah saat dia menatap punggung Tang Xiu sebelum dia berbalik ke arah kelas. Bab 76, Bawahan Terpercaya. Di kafe, kopi kenangan. Tang Xiu dan Kang Xia duduk saling berhadapan. Keduanya tidak berbicara dan hanya saling memperhatikan. Tang Xiu tidak minum kopi, jadi dia memegang secangkir air sambil memperhatikan Kang Xia yang sedang mengaduk kopinya dengan sendok. Kemudian, Tang Xiu menoleh dan melihat keluar melalui jendela. Tangan Kang Xia yang mengaduk kopi tiba-tiba berhenti. Alisnya sedikit miring, meskipun dia dengan cepat kembali ke dirinya yang biasa dalam sekejap. Dia hanya menemukan bahwa dia tidak bisa melihat Tang Xiu. Itu adalah perasaan yang membingungkan dan hampir tidak terbayangkan baginya. Dia memasuki masyarakat di tahun-tahun awalnya dan telah berjuang di dunia bisnis selama 7 atau 8 tahun. Dia telah bertemu dan membaca banyak orang, dan hanya beberapa di antara mereka yang tidak dapat dia pahami. Dan beberapa orang itu adalah elit dari kalangan elit dunia bisnis atau orang-orang hebat dari keluarga kaya. "Tang Xiu." Akhirnya, Kang Xia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggilnya. Tang Xiu menoleh dan berkata dengan tenang. "Kupikir Nona Kang Xia tidak akan tergesa-gesa menempuh jarak ribuan mil ke kota bintang ini, hanya untuk menjadi ketagihan menatapku." "Huf." Kang Xia tidak dapat menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kamu pemuda yang sangat menarik. Aku tahu masih banyak hal lucu yang akan kulakukan. Sejujurnya, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Ah, kamu masih muda. Tolong jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Aku akan menasihatimu terlebih dahulu, jangan menaruh minat padaku atau kamu akan menyesalinya nanti." Kang Xia sempat terkejut, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mengapa saya harus menyesalinya?" Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Ada desas-desus bahwa begitu seorang wanita mulai tertarik pada seorang pria, dia tidak akan jauh dari jatuh ke pangkuan pria itu dan mengurus rumah tangganya. "Aku tidak ingin kamu jatuh cinta padaku. Satu-satunya harapanku adalah agar kamu bisa menghasilkan uang untukku setelah kamu direkrut." "Pev, hahaha." Kang Xia tidak dapat menahan tawa, bahkan air matanya pun hampir jatuh. "Ini sangat menarik. Tang Xiu, bahkan jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan untuk bekerja sama hari ini, aku akan menjadikanmu temanku." "Teman?"
Ekspresi gembira di wajah Tang Xiu menghilang tanpa jejak saat ekspresi muram muncul. Jika bukan karena kepercayaan yang diberikannya kepada teman-temannya di dunia abadi, dia tidak akan berakhir dengan nasib yang menyedihkan seperti itu. Dengan raut wajah penuh ekspresi acuh tak acuh, dia berkata, "Aku tidak butuh teman. Yang aku butuhkan hanyalah bawahan. Jika kamu memiliki niat ini, aku sarankan untuk menyingkirkannya dan kembali." Senyum di wajah Kang Xia membeku. Dia menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh di matanya. Setelah beberapa saat, dia berbicara kepadanya. "Baiklah. Aku menerima saranmu. Sekarang mari kita bicara. Apa modalmu untuk merekrutku sebagai bawahanmu?" Tang Xiu menjawab dengan lugas. 3 hal. Pertama, aku memberimu kebebasan. Kedua, aku punya keterampilan. Ketiga, aku bisa membantumu mencapai ambisimu jika kamu bisa menghasilkan uang untukku. Itulah tulang rusuknya yang lunak dan kelemahan Kang Xia. Itulah aspek yang bahkan Kang Xia tidak dapat tolak. Namun, dia adalah orang yang sulit diajak kompromi. Dia menatap tajam ke arah Tang Xiu dan bertanya. "Sejauh yang saya tahu, Tuan Tang belum mendaftarkan perusahaan, dan saya belum memverifikasi hasil pengujian produk akhir." Tang Xiu mengeluarkan 2 botol porselen kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja di depan Kang Xia. Kemudian, dia menjawab dengan tenang. "Yang ini adalah losion perawatan kulit dan yang satunya adalah krim penghilang bekas luka. Ambil dan ujilah saat Anda kembali. Saya yakin hasilnya akan keluar dalam seminggu. Mengenai pendaftaran perusahaan, saya memang belum mendaftarkannya. Jika Anda membutuhkannya, saya akan menyelesaikannya dalam beberapa hari." Kang Xia langsung mengambil 2 porselen itu dan bertanya. "Berapa banyak dana yang ingin kamu investasikan?" Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. "Saat ini aku tidak membawa uang." Kang Xia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Tang Xiu dengan tajam dan berkata. "Apakah kamu bercanda denganku? Kamu ingin mendirikan perusahaan tanpa uang. Dan kamu bahkan membanggakan diri untuk membantuku mencapai ambisiku yang tinggi." Tang Xiu berkata. "Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak punya uang. Saya sudah menjual 5% saham seharga 20 juta yuan. Namun, saya ingin Anda mendaftarkan perusahaan dan bertanggung jawab untuk mengelola operasinya nanti." 5% saham, dijual seharga 20 juta? Kang Xia tercengang. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia baru saja mendengar lelucon besar. Perusahaan itu belum terdaftar, dan sahamnya sudah bisa dijual? Dan dengan harga selangit seperti itu? Tuan Tang, jika Anda tidak tulus, saya rasa kita tidak bisa melanjutkan pembicaraan ini. Yang saya butuhkan adalah bos yang sebenarnya, bukan yang suka bermain-main dengan kata-kata dan suka bicara besar. Tang Xiu terdiam sejenak sebelum dia mengambil teleponnya dan menghubungi nomor Long Zhengyu. "Kakak Tang, ada apa?" Suara Long Zhengyu terdengar melalui telepon. Tang Xiu berkata, "Saya butuh dana investasi sebesar 20 juta dari Anda dalam waktu setengah jam. Jika Anda bisa, kirimkan uang itu ke kafe, kopi kenangan, di dekat sekolah saya. Saya berjanji akan menjual sahamnya, kalau tidak saya harus mencari pemegang saham lain." "Oke." Long Zhengyu langsung menutup telepon. Kang Xia menatap Tang Xiu dengan ekspresi heran. Mengirim lebih dari 20 juta dalam waktu setengah jam? Apakah dia bercanda? Tang Xiu tahu ibu kota Long Zhengyu. Jangankan mengirim 20 juta dalam waktu setengah jam, jika dia memberitahu dia dalam waktu 10 menit, dia mungkin bisa mengirimkannya. Namun, orang yang mengirim uang itu kemungkinan besar adalah ajudan terdekatnya. Waktu berlalu begitu cepat. 20 menit berlalu dengan cepat. Tang Xiu terdiam. Namun, Kang Xia tidak terlihat cemas dan tidak sabar, dan malah memiliki harapan. Jika seseorang benar-benar dapat mengirim 20 juta yuan dalam waktu setengah jam, maka itu membuktikan bahwa Tang Xiu tidak banyak bicara. Itu juga berarti bahwa ia memiliki kemampuan. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berpakaian rapi bergegas masuk ke kafe. Setelah melihat sekeliling, dia berseru. "Siapa Tuan Tang Xiu?" Tang Xiu mengangkat tangannya lalu bangkit dan menatap pria paruh baya yang bergegas itu. "Saya Tang Xiu, Long Zhengyu mengirimmu."
Pria parubaya itu menjawab dengan hormat. Ya. Kepala Long sedang terburu-buru ke Sun City. Dia tidak dapat menyusul dalam waktu setengah jam, jadi dia mengirim saya untuk mengantarkan uangnya. Tuan Tang, ini kartu ban dengan 20 juta, dan PIN ada di belakang kartu ban tersebut. Tang Xiu mengambil kartu ban itu. Setelah menyuruh pria parubaya itu pergi, dia langsung meletakkan kartu ban itu di depan Kang Xia dan berkata dengan ringan. Uangnya ada di kartu ban ini, kamu periksa saja. Kang Xia segera mengambil ponselnya. Setelah bertanya dengan cepat, ekspresinya berubah menjadi luar biasa karena ekspresi yang tidak terbayangkan dan terkejut tergambar di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia perlahan menyerahkan kartu ban kepada Tang Xiu dan berkata dengan serius. Tuan Tang, Anda telah membuktikan kemampuan Anda. Jika saya telah menguji kedua botol kosmetik tersebut dan produk tersebut memiliki efek samping yang sesuai dengan persyaratan, dan efeknya sangat baik, saya rasa saya akan setuju untuk bergabung. Tang Xiu tidak mengambil kartu ban tersebut, tetapi dengan tenang menjawab. Saya sangat yakin dengan produk saya. Saya akan mengirimkan pesan singkat berisi formula ke kotak surat Anda, dan Anda dapat mengambil 20 juta ini sebagai dana awal. Jika efek produk tersebut telah teruji dan terbukti baik, saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Kang Xia bertanya dengan nada heran. Apakah kamu benar-benar percaya padaku? Tang Xiu berkata. Aku tidak perlu mencurigai orang-orang yang akan bekerja denganku. 20 juta ini mungkin merupakan angka astronomi di mata banyak orang. Namun di mataku, itu hanya sejumlah kecil yang sepadan untuk pertukaran ujian pertamamu. Kang Xia mengacungkan jempolnya, memuji. Mengabaikan hal-hal sepele untuk meraih prestasi besar. Aku berharap kedua kosmetik ini benar-benar memiliki efek seperti yang kau katakan. Kalau begitu, aku bisa bekerja sebagai bawahanmu. Pertanyaan terakhir, selain dana ini, berapa banyak dana investasi yang akan kau tambahkan nanti? Tang Xiu terdiam sejenak dan berkata perlahan. Aku tidak tahu. Apa? Kang Xia menatap Tang Xiu dengan tatapan aneh. Tiba-tiba dia merasa bahwa Tang Xiu seperti serigala putih dengan sarung tangan kosong, bukan? Setelah ragu-ragu, dia tersenyum dan berkata, karena Tuan Tang tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka aku akan mengganti pertanyaannya. Jika aku mengatakan bahwa aku akhirnya bergabung, perlakuan seperti apa yang akan aku dapatkan? Tang Xiu menjawab tanpa ragu. 10% saham. Hanya 10%. Kang Xia berkata dengan heran. Tang Xiu menjawab dengan tenang. Ya, 10% dan tidak lebih. Kang Xia mengangkat bahunya. Dia tersenyum dan berkata. 10%, ya. Aku harap aku tidak akan dikeluarkan jika perusahaan ini semakin besar di masa depan. Tang Xiu berkata. Ngomong-ngomong, aku tidak punya waktu untuk mengurus perusahaan, jadi aku butuh kekuatan orang lain untuk melakukan sesuatu untukku. Kang Xia tertawa. Baiklah. Ngomong-ngomong, karena semuanya sudah dikatakan, aku akan pergi dulu. Tang Xiu mengangguk. Kang Xia lalu bertanya dengan nada bingung. Bukankah kamu harus kembali ke sekolah? Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata. Aku sudah lama menguasai semua mata pelajaran yang harus kupelajari di sekolah. Jadi agak membosankan jika aku harus tinggal di sana. Selain itu, aku ingin beristirahat dan bersantai. Kang Xia tersenyum malas. Kurang lebih seperti itu, aku telah membantumu mengambil cuti, bukan? Benar. Hahaha. Seiring dengan kepergian Kang Xia, Tang Xiu yakin bahwa ia telah memenangkannya dan ia akan bergabung. Jadi ia dapat menyerahkan hak dan keistimewaan kepada Kang Xia untuk mendaftarkan perusahaan, mendirikan, memproduksi, dan sebagainya. Semua itu ditambah dengan bantuan Long Zhengyu akan membuat periode awal berjalan sangat lancar. Namun, dana investasi tambahan yang disebutkan Kang Xia sebelumnya, kurang lebih membuatnya cukup tertekan. Jika Gong Dalong benar-benar dapat membantuku mendapatkan cuti dan menyembunyikannya dari ibu. Aku mungkin harus pergi bersamanya dan membantu Jiarui Dao. Jika aku berhasil, aku bisa mendapatkan kembali sejumlah uang. Tang Xiu diam-diam mempertimbangkan pilihannya. Dering-dering-dering.
Nada dering itu tiba-tiba mengganggu jalan pikiran Tang Xiu. Dia mengambil telepon dan tiba-tiba sakit kepala setelah melihat ID penelepon. Itu adalah Han Qingwu. Ini bahkan belum setengah dari waktu yang diminta untuk cuti sebelumnya. Apakah dia begitu takut bahwa dia akan lari? Meski dengan pikiran jengkel, dia memilih menjawab. Halo, Tang Xiu. Ibumu datang ke sekolah, sebaiknya kamu segera kembali ke sini. Suara Han Qingwu terdengar. Raut wajah Tang Xiu berubah saat dia buru-buru bertanya. Guru Han, mengapa ibuku harus bersekolah? Han Qingwu berkata. Aku tidak tahu detailnya, tetapi tampaknya itu karena masalah dengan pamanmu. Singkatnya, kau harus segera ke sini dan melihatnya sendiri. Dan, bukankah Su Xiangfei sepupumu? Dia tampaknya sangat memusuhi ibumu. Sialan! Tang Xiu mengumpat dalam hatinya. Su Xiangfei membencinya dan tentu saja, dia akan sangat memusuhi ibunya. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah Su Xiangfei akan menyakiti ibunya sebelum dia kembali. Bab 77, seorang ibu yang benar-benar baik hati. Tang Xiu bergegas kembali ke sekolah secepat kilat dan mendapati ibunya duduk di kantor ditemani oleh Han Qingwu, yang sedang mengobrol dengannya. Melihat situasi ini, kekhawatiran di hati Tang Xiu perlahan mereda. Dia berpikir untuk menugaskan seseorang untuk melindungi ibunya secara diam-diam, untuk berjaga-jaga jika suatu hari dia akan memprovokasi musuh yang kuat. Jika mereka tidak dapat membalas dendam padanya dan menargetkan ibunya, apa yang akan dia lakukan jika itu terjadi? Bu, kenapa ibu datang ke sekolah? Tang Xiu menatap ibunya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Begitu melihat putranya datang, Su Lingyun segera melangkah maju untuk menarik tangannya dan buru-buru bertanya. Xiu aku mencarimu dengan tergesa-gesa. Apa yang telah kau lakukan pada pamanmu? Paman dan bibimu berlari ke restoran kami, berlutut dan menangis, ingin kau memaafkan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Bu, beberapa hari yang lalu aku sedang berbelanja dan bertemu dengan Su Shangwen dan Zhang Meiyun. Mereka ingin mempermalukanku sekaligus memaksa sekolah untuk mengeluarkanku. Saat itu, temanku ikut bersamaku, dan dia berasal dari keluarga pengusaha besar yang 100 kali lebih besar dari Shangwen Real Estate. Saat itu temanku berdiri dan membelaku, dan Su Shangwen menghinanya. Yang tidak kami duga adalah ayahnya benar-benar lewat dan menjadi marah, dan bersumpah akan mempersulit hidup Su Shangwen. Kalau aku tidak salah, mungkin dia akan bertindak untuk menyingkirkan Su Shangwen, jadi Su Shangwen kemudian berlari ke tempatmu untuk meminta bantuan, ingin aku berbicara baik-baik tentangnya kepada ayah temanku. Raut wajah Su Lingyun berubah drastis. Kemarahan muncul di wajahnya saat dia berkata. Bagaimana mungkin Su Shangwen bersikap seperti ini? Apapun itu, kamu adalah keponakannya, putra saudara perempuannya. Bagaimana dia bisa memperlakukanmu seburuk ini? Nak, kamu bisa tenang saja, jika dia berani menggunakan koneksinya untuk membuat sekolah mengeluarkanmu, aku akan melawannya. Han Qingwu di samping juga tampak marah. Dia juga teringat beberapa sikap pemimpin sekolah terhadap Tang Xiu. Dia juga tahu perbuatan dan perilaku Su Shangwen. Dia langsung berkata, Kakak Su, kamu tidak perlu khawatir. Selama aku masih di sekolah, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak Tang Xiu dan mengeluarkannya dari sekolah. Su Lingyun membalas dengan ekspresi bersyukur. Guru yang cantik, terima kasih. Saya pernah mendengar tentang masalah ini sebelumnya, terima kasih telah membela Xiu. Xiu keluarga kami sangat cerdas dan berperilaku baik. Hanya salah saya karena tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya, dan membiarkannya dianiaya. Han Qingwu memegang tangan Su Lingyun dan berkata dengan ramah. Tolong jangan katakan itu. Setahun yang lalu, kalau saja Tang Xiu tidak menyelamatkanku, dia tidak akan tertabrak mobil. Ini adalah tindakan wajar yang harus kulakukan. Su Lingyun sudah tahu bahwa putranya menyelamatkan Han Qingwu. Namun, dia tetap merasa sangat bersyukur. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan menghadap Tang Xiu. Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Paman dan bibimu, mereka masih di restoran kita dan menolak untuk pergi. Tang Xiu mendesah dalam hatinya. Pada akhirnya, Su Shangwen adalah saudara laki-laki ibunya. Dan ibunya adalah wanita yang baik hati sejak awal.
Dia tidak mampu menahan permohonan dan permintaan Su Shangwen. Dia mungkin tidak rela melihat Su Shangwen berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Itu tergantung padamu, Bu. Apa pendapatmu tentang hal itu? Su Lingyun ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Selain itu juga disebabkan oleh Su Shangwen sendiri. Jika bukan karena teman putranya, dia takut status pelajar putranya akan terlibat dan dipermalukan. Bahkan sekolahnya tidak akan berlanjut. Tapi, darah lebih kental dari air, dan dia terjebak dalam dilema dengan situasi ini. Tang Xiu berkata dengan nada getir. Bu, kali ini aku akan menyuruh temanku untuk berbicara dengan ayahnya dan melupakan masalah ini. Namun, jika Su Shangwen berani mempermalukan kita lagi, aku bersumpah tidak akan membiarkannya pergi begitu saja lain kali. Meskipun Tang Xiu berbicara seperti ini, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Dia tidak bisa membiarkan Long Hanwen dan Chen Shizhong bertindak, tetapi dia masih bisa membuat Yuan Zhengshuan menyerang Su Shangwen. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kasih sayang keluarga dan dia tidak memiliki kepentingan yang signifikan terhadap keluarga Su Shangwen. Su Lingyun ragu sejenak. Xiu Er, apakah kata-katamu akan didengar? Tang Xiu mengangguk dan berkata dengan percaya diri. Masalah ini disebabkan olehku. Kata-kataku pasti akan didengar oleh mereka. Jangan khawatir. Saat kita kembali ke restoran, ibu akan mengetahuinya. Akhirnya, Tang Xiu dapat menghibur Su Lingyun dan menyarankannya untuk kembali. Di pintu kantor. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, Han Qingwu menatap Tang Xiu. Kau tidak mengatakan yang sebenarnya pada ibumu, kan? Jika ayah temanmu benar-benar marah karena Su Shangwen mempermalukan putranya dan ingin mengusirnya, apakah kata-katamu akan berpengaruh? Tolong bantu aku dan katakan yang sebenarnya, oke? Tang Xiushi tertawa. Guru Han, jika seorang wanita terlalu pintar, itu akan buruk baginya. Han Qingwu tertawa dengan ekspresi gembira dan bangga. Siapa bilang wanita pintar itu buruk? Sekarang bukan era, wanita yang tidak berbakat itu berbudi luhur. Tidak. Kau hanya mengalihkan topik, nak. Sekarang cepat katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Tang Xiu tidak punya pilihan lain dan menjawab dengan putus asa. Hai, karena kamu benar-benar ingin tahu, aku akan memberitahumu. Aku pernah mengatakan kepadamu sebelumnya bahwa aku bertemu dengan bos farmasi Endless Virtua, Chen Shizhong, ingat. Aku benar-benar telah menyembuhkan penyakitnya. Jadi dia berutang budi padaku. Ketika Su Shangwen mempermalukanku, dia kebetulan bertemu dengan kami. Dia sangat marah dan bersikeras membuat Su Shangwen membayar harganya. Han Qingwu terkejut. Benarkah? Itu benar-benar Chen Shizhong. Mata Tang Xiu berputar dan berkata. Ngomong-ngomong, malam ini aku akan mengambil cuti dan menemui Chen Shizhong. Apakah kamu ingin ikut? Han Qingwu membentak dengan marah. Kau mau cuti? Lagi? Tang Xiu tersenyum kecut. Guru Han, tidak ada kelas malam ini. Aku ingin berbicara dengannya tentang masalah ini, atau kau ingin ibuku merasa canggung dan malu? Kemarahan Han Qingwu segera sirna saat dia mulai tenang. Kalau begitu, aku akan memberimu cuti malam ini. Ingat, kamu harus masuk kelas besok pagi, dan jangan terlambat. Baiklah. Tang Xiu tersenyum dan mengangguk. Dia telah membuat janji dengan Chen Shizhong malam ini dan sedang memikirkan bagaimana dia akan mendapatkan cuti. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak pernah menyangka bahwa ibunya akan datang ke sekolah, membantunya mendapatkannya. Han Qingwu berkata, Ah ya. Kepala sekolah berbicara kepadaku hari ini untuk memberimu liburan selama seminggu. Katakan dengan jujur, apa yang sebenarnya terjadi? Tang Xiu berkata dengan ekspresi terkejut. Dia benar-benar menurut dan setuju? Han Qingwu membentak. Hanya setuju. Ah, lebih dari itu. Dia bahkan menyuruhku berbohong kepada ibumu bahwa kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi mata pelajaran. Tapi, dilihat dari kata-katamu, kamu tahu alasannya, kan? Jujurlah dan cepat beritahu aku, apa yang terjadi? Pikiran Tang Xiu berputar lebih cepat saat dia menyeringai. Guru seseorang sakit, dan sakitnya cukup parah.
Keterampilan medisku bagus, jadi dia memintaku pergi ke kota lain dan membantu mengobati penyakit gurunya. Kau juga tahu, kapan aku punya waktu untuk pergi ke kota lain? Jadi untuk menolaknya, aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak punya waktu karena aku tidak punya alasan untuk memberitahu ibu dan sekolah. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemui kepala sekolah, bahkan mengatur agar kau berbicara dengan ibuku dan menutupi masalah ini darinya. Kau tidak berbohong padaku? Tang Xiu mengangkat tangannya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Demi nama calon istriku, aku bersumpah bahwa aku sama sekali tidak berbohong kepadamu. Huf. Han Qingwu melirik Tang Xiu dengan tatapan angkuh, lalu mengejek sambil tersenyum. Anak muda, berapa umurmu, ya? Bahkan berbicara tentang calon istrimu. Baiklah, aku akan menangani pembicaraan dengan ibumu. Tapi ingat, kamu hanya punya waktu 1 minggu termasuk hari ini. Tang Xiu tersenyum kecut. Tetapi, malam ini tidak termasuk. Ini berbeda. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Han Qingwu tersenyum penuh kemenangan. Su Xiangfei melotot marah padanya saat Tang Xiu memasuki kelas. Dia hanya melirik dan langsung memilih untuk mengabaikannya. Dia kembali ke tempat duduknya, memperhatikan Yuan Chuling belajar dengan tekun. Rasa ingin tahu tiba-tiba menggelitiknya saat dia bertanya. Wah, kenapa kamu berubah begitu banyak hari ini? Aku belum pernah melihatmu serajin ini sebelumnya. Yuan Chuling tertawa pelan. Itulah masa laluku yang bodoh dan membingungkan. Ngomong-ngomong, Tang Xiu, apa kau tahu sesuatu? Perceraian orang tuaku palsu. Meskipun mereka mengajukan surat cerai, tetapi perasaan mereka terhadap satu sama lain jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tang Xiu bertanya dengan bingung. Bagaimana bisa? Yuan Chuling menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ibu bilang padaku bahwa bercerai adalah jalan terakhir mereka. Mereka tidak mau memberitahuku alasannya sampai sekarang, dan hanya menyuruhku lulus kuliah dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di masyarakat. Baru setelah itu mereka akan menceritakan semuanya. Astaga, betapa bodohnya aku sampai jatuh ke dalam depresi dan mengabaikan diriku sendiri karena aku tidak memahami mereka. Tang Xiu tiba-tiba menyadarinya sambil menepuk bahunya dan tersenyum. Mau aku bantu? Yuan Chuling bingung. Hah? Bagaimana kau akan membantuku? Hanya tinggal sebulan lagi sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Aku sedang berpacu dengan waktu sekarang untuk belajar. Aku ingin membahagiakan orang tuaku dan mendapatkan nilai tinggi dalam ujian. Tang Xiu tersenyum lagi. Tunggu seminggu. Lalu aku akan mengajarimu pengalamanku dalam belajar. Selama kamu belajar dengan metodeku, prestasimu akan meningkat pesat. Benarkah? Yuan Chuling menjawab dengan ekspresi gembira. Dengan senyum percaya diri, Tang Xiu menjawab. Apakah kamu tidak melihat nilai-nilaiku sebelumnya? Jika aku benar-benar menginginkannya, mudah bagiku untuk menjadi siswa terbaik di sekolah. Pada saat ini, Cheng Yannan, yang diam-diam menguping pembicaraan Tang Xiu dan Yuan Chuling, tiba-tiba berbalik dan berkata, Yo, Tang Xiu, kamu tidak bisa hanya memihak padanya. Kami juga teman sekelasmu. Karena kamu akan mengajarkan metode belajarmu kepada Yuan Chuling, tolong ajarkan juga padaku. Seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Tang Xiu tidak dapat menahan tawa dan menjawab. Baiklah, aku akan bermurah hati hari ini dan membantumu. Cheng Yannan mengangguk, tetapi tiba-tiba matanya berubah. Bolehkah aku membawa 2 gadis lagi? Bayangkan saja. Jika banyak siswa dari kelas kita yang mendapat nilai luar biasa dalam ujian masuk perguruan tinggi, guru yang bertanggung jawab, Guru Han akan mendapat penghargaan. Tang Xi ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata. Baiklah. Tapi jangan bawa terlalu banyak orang. Tang Xiu tidak memiliki kesan yang baik terhadap teman-teman sekelasnya. Dia dapat melihat bahwa teman-teman sekelasnya hanya menerima apa yang mereka dengar dari orang lain dan mengikutinya secara membabi buta, bahkan mendorong mereka untuk mengutuk orang lain. Jika bukan karena Cheng Yannan, dia akan menolak untuk mengajar teman-teman sekelasnya yang lain. Yuan Chuling berkata, Kakak, kamu bilang tunggu seminggu, kenapa tidak mulai sekarang? Tang Xiu tersenyum.
Saya mendapat cuti dari guruhan selama seminggu dan akan meninggalkan sekolah sore ini. Apa-apaan ini? Kamu minta cuti seminggu? Yuan Chuling tanpa sadar berseru keras. Dan dalam sekejap, semua murid di kelas menoleh ke arah Tang Xiu dan Yuan Chuling. Menurut mereka, Tang Xiu adalah murid yang bodoh dan tidak berguna. Dia mungkin mendapat nilai pertama di ujian sebelumnya, tetapi itu hanya karena keberuntungan, tidak lebih. Dia bahkan semakin tidak disukai oleh murid-murid karena dia terus-menerus membolos dan tidak masuk kelas. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 78, Murid Tidak Resmi. Hari-hari di bulan Juni bagaikan wajah anak-anak, berubah dari waktu ke waktu. Matahari bersinar terang di siang hari, tetapi ketika malam berangsur-angsur mendekat, hujan ringan turun dan menetes berirama dari langit. Seluruh kota gerbang selatan diselimuti oleh hujan yang samar-samar, dan samar-samar, lampu menyala satu demi satu. Di vilanya, Tang Xiu duduk bersila di balkon kamar tidurnya, dan diam-diam merasakan bagian dalam tubuhnya. Setelah berkultivasi selama beberapa hari, 9 bola bintang menjadi semakin terang. Dia bisa merasakan kekuatannya melonjak seperti gelombang pasang meskipun dia duduk bersila. Kekuatan itu mengalir ke anggota tubuhnya dan ke 5 tulang utama tubuhnya. Dia tahu bahwa sangat penting untuk mulai berkultivasi untuk tahap penguatan kulit. Dia berencana bahwa setelah dia selesai membantu Jia Rui Dao dan kembali, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menemukan semua ramuan obat dan batu roh yang diperlukan. Jika sangat sulit untuk menemukannya dalam waktu sesingkat itu, dia hanya bisa meminta bantuan dari Chen Xizong. Menempuh jalan kultivasi selalu penuh dengan bahaya dan kesulitan. Namun, rintangan yang tak terelakkan harus saya hadapi. Hanya dengan begitu saya akan melangkah di jalan yang cemerlang lagi. Dalam kehidupan sebelumnya, sangat jarang baginya untuk tertekan karena kekurangan sumber daya kultivasi yang diperlukan. Namun, sumber daya di bumi sangat langka. Jika ia ingin mengembangkan seni surgawi asal kosmik, ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkannya, meskipun itu sangat sulit. Ia adalah seekor elang yang harus terbang tinggi di langit, terbang dengan gagah berani melawan arus untuk mencapai ambisinya yang tinggi. Ia percaya bahwa tidak ada yang akan membuatnya bingung meskipun kesulitan yang harus ia hadapi. Dengan indera spiritualnya, dia segera merasakan kedatangan Chen Xizong. Di lantai pertama. Dengan ekspresi heran, Chen Xizong mengamati dekorasi villa itu. Ia harus mengakui bahwa tempatnya sendiri tidak sebagus villa ini. Ia tidak bisa tidak iri pada Long Hanwen karena memiliki putra yang cakap dengan visi yang begitu indah dan penilaian yang akurat dalam berinvestasi. Benar-benar dapat dianggap sebagai elit bisnis dengan bakat yang luar biasa. Kamu sudah datang. Tang Xiu berjalan menuruni tangga dengan ekspresi acuh tak acuh. Hati Chen Xizong menegang saat dia dengan hormat menyapa dan berbicara. Guru. Tang Xiu tidak membantahnya. Dia berjalan menuju sofa di ruang tamu dan berkata dengan tenang. Dulu aku punya beberapa murid tidak resmi, dan aku sangat menyadari semua kesulitan saat mengajar murid magang. Jadi aku tidak punya banyak waktu untuk mengajar murid. Tapi sebelum kau memujiku sebagai guru, aku punya permintaan untukmu. Tolong beritahu. Chen Xizong buru-buru berbicara. Tidak pernah sekalipun dia menduga bahwa Tang Xiu akan menerima beberapa murid di usianya yang masih muda. Itu artinya, bukankah dia sudah memiliki beberapa saudara senior? Tang Xiu berkata, jangan terburu-buru. Aku ingin bertanya beberapa hal. Jika jawabanmu dapat memuaskanku, mulai sekarang kau akan menjadi muridku. Jika tidak, maka kau dapat kembali. Segala sesuatu yang kau lihat dan dengar hari ini tidak boleh diungkapkan ke dunia luar. Pikiran Chen Xizong bergerak dan berkata, silakan bertanya. Saya akan menjawabnya. Tang Xiu menunjuk ke atas dan berkata, apakah kau percaya bahwa ada surga di atas surga dan bahwa ada kehidupan yang lebih tinggi di atas bumi kita? Chen Xizong berkata, benar sekali. Alam semesta itu luas dan tak terbatas. Siapa yang tahu berapa banyak peradaban dan dunia baru yang ada? Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, yang kumaksud bukanlah alam semesta, tetapi alam.
Pernahkah kau mendengar cerita di dunia tentang dewa yang berbicara tentang alam yang lebih tinggi daripada alam manusia, seperti alam iblis, alam abadi, dan alam dewa? Apakah kau pikir keberadaan yang lebih tinggi seperti itu ada di alam-alam itu? Chen Xizong berpikir dalam-dalam sebelum menjawab perlahan. Aku tidak tahu. Tang Xiu bertanya. Jika pesawat-pesawat itu ada, bisakah kau menerima kenyataan itu? Chen Xizong mengangguk tanpa ragu. Beragam hal aneh dan ganjil dapat terjadi di alam semesta yang tak terbatas. Dalam pandangan yang lebih luas, keberadaan seperti iblis, dewa, dan alam dewa juga mungkin terjadi. Jika itu benar-benar ada, tentu saja saya dapat menerimanya. Tang Xiu melanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang orang-orang yang menempuh jalur kultivasi? Petani? Mungkinkah itu? Pikirannya berputar lebih cepat dan berkata dengan sungguh-sungguh. Menurut pendapatku, para kultivator adalah orang-orang yang legendaris. Aku hanya tahu tentang mereka dari mitos dan dongeng. Namun, aku tidak pernah sekalipun melihat mereka dengan mata kepalaku sendiri dalam kehidupan nyata. Aku memang mendengar bahwa ada dua tempat yang memiliki keberadaan seperti dewa, tetapi aku tidak dapat memverifikasinya. Tang Xiu bertanya. Di mana? Qinghai dan Tibet. Jawab Chen Xizong. Tang Xiu mengangguk pelan dan berkata. Bahkan jika aku mengajarimu sesuatu, kecil kemungkinan kau akan memiliki prestasi besar. Mengetahui hal ini, apakah kau masih bersedia memujaku sebagai seorang guru? Tanpa berpikir atau ragu, Chen Xizong menjawab. Selama aku bisa berlatih dan meningkatkan seni bela diriku, aku akan memujamu sebagai guruku. Tang Xiu menunjuk ke arah pintu dan berkata. Kamu sudah menjawab apa yang sudah aku ketahui, kamu bisa pergi sekarang. Chen Xizong menatap kosong saat dia langsung merasakan hawa dingin menyerang tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang salah dengan jawabannya, bahkan membuat Tang Xiu tidak mau menerimanya sebagai murid. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang salah dengan jawaban saya yang tidak memuaskan Anda? Tang Xiu berkata. Murid-muridku tidak memerlukan seni bela diri. Yang mereka butuhkan adalah hati yang teguh, dengan kemauan dan keyakinan yang kuat untuk menghadapi kesulitan, dan keberanian untuk melawan takdir. Dari awal hingga akhir, teknik kultivasi yang harus dipelajari murid-muridku secara menyeluruh akan menantang surga. Jika kalian sedikit saja ceroboh, kalian akan dikutuk kekal dan mengalami kecelakaan yang tidak dapat ditebus. Singkatnya dan mudah dipahami, jika seseorang belajar di bawah bimbinganku, yang terpenting adalah mengolah pikiran dan hati, dan selanjutnya adalah mengolah bakat dan moral. Chen Xizong segera berlutut di depan Tang Xiu dan berkata dengan tegas. Keyakinan dan hati itu, aku memilikinya. Jika aku bisa lebih kuat, bahkan jika aku harus melawan surga, aku tidak akan pernah mundur. Tang Xiu menatapnya dalam-dalam. Melihat tekad di wajah Chen Xizong, dia terdiam cukup lama sebelum mengangguk dan berkata. Buatlah teh dan bersujudlah padaku. Kau? Iya. Aku akan pergi sekarang. Chen Xizong membeku sesaat sebelum dia langsung menangis kegirangan. Menyajikan teh dan bersujud? Ini adalah upacara pemagangan yang paling sederhana, dan hanya memakan waktu 2 menit. Tang Xiu memberi isyarat kepada Chen Xizong untuk duduk di sisi sofa yang berlawanan. Baru kemudian dia berbicara perlahan. Sebenarnya, bahkan jika kamu mengambil jalur kultivasi di bawah bimbinganku, pencapaianmu tidak akan mencapai puncak karena usiamu. Akan sangat sulit bagimu untuk mencapai keabadian. Kamu hanya memiliki peluang yang sangat kecil untuk menjadi dewa tertinggi. Namun karena kamu telah memasuki lingkaranku, aku secara alami akan membuatmu hidup lebih lama dan menjadi lebih kuat. Naik ke keabadian? Keabadian tertinggi. Pupil mata Chen Xizong mengecil hebat sementara ekspresi terkejut memenuhi wajahnya. Tang Xiu berbicara dengan nada yang dalam. Ya, saya seorang kultivator, dan saya tidak berlatih seni bela diri yang Anda bicarakan. Dao Agung memiliki banyak sekali jalan, dengan masing-masing jalan unik dan berbeda. Saya akan mengajarkan Anda teknik kultivasi abadi dan membimbing Anda dalam kultivasi Anda. Adapun pencapaian Anda, itu akan sepenuhnya bergantung pada usaha dan keberuntungan Anda. Sebuah keberuntungan. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa.
Chen Xizong sangat gembira, dia hampir berteriak keras. Namun, dia tidak berani karena Tang Xiu ada di depannya. Para kultivator, dia pernah mendengar tentang orang-orang ini, tetapi belum pernah sekalipun dia melihat mereka. Tokoh-tokoh legendaris seperti itu bagaikan gunung megah yang hanya bisa dikagumi dan dirindukan oleh matanya. Guru, terima kasih. Murid akan dengan hormat mengikuti ajaran Anda dan bersungguh-sungguh berkultivasi. Chen Xizong berlutut lagi di depan Tang Xiu sambil mengetuk kepalanya 3 kali dengan hormat. Alis Tang Xiu berkerut dan berkata dengan nada tidak puas. Mulai sekarang, kamu tidak boleh bersujud kepadaku dengan mudah. Aku tidak bisa mengajarimu banyak hal, hanya jika kamu menemui kesulitan dalam kultivasi, aku akan menjawab hal-hal yang membuatmu bingung. Tak lama setelah, Tang Xiu memilih teknik kultivasi secara acak dan mengajarkannya kepada Chen Xizong. Bagi seorang maha tinggi di dunia abadi, teknik kultivasi ini mungkin tidak dapat masuk ke mata mereka. Namun bagi para dewa biasa, teknik kultivasi ini setara dengan teknik kultivasi maha tinggi yang saleh. Basis kultivasi Tang Xiu saat ini terlalu rendah, dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menanamkan metode tersebut, jadi dia hanya bisa mengajarkannya dengan sedikit instruksi literal. Butuh waktu 4 jam untuk menyelesaikan pengajaran teknik kultivasi ini. Bagus. Aku telah mengajarkan teknik kultivasi kepadamu. Nanti, saat kamu benar-benar telah memasuki jalur kultivasi, aku akan mengajarkan kepadamu pengetahuan lain seperti meramu pil, memurnikan alat, susunan formasi, dan beberapa lainnya. Namun, ingatlah bahwa kamu tidak boleh tidak sabar dan terburu-buru dalam kultivasimu. Jika tidak, kamu akan terlalu terobsesi dan mengganggu kondisi pikiranmu, dan jatuh ke dalam iblis mental. Saya akan mengingatnya dan mengikuti ajaran guru. Chen Xizong menjawab dengan hormat. Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata, baiklah, sekarang kamu boleh pergi. Ingat, kamu tidak boleh mengungkapkan apapun yang telah aku ajarkan kepadamu hari ini kepada siapapun, termasuk orang-orang yang kamu cintai. Ya. Chen Xizong segera mengangguk. Tang Xiu mengantar Chen Xizong pergi, lalu mengangkat telepon untuk melihat jam. Ada pesan yang belum dibaca, jadi dia membukanya. Setelah membacanya, barulah dia ingat bahwa dia telah memberikan nomor kartu identitasnya kepada Gong Dalong pada siang hari untuk memesan tiket. Dia tidak menyangka bahwa dia telah memesan tiket pesawat untuk penerbangan pagi besok. Bagaimana rasanya naik pesawat? Apakah perasaan itu bisa dibandingkan dengan menunggangi pedang terbang? Tang Xiu berpikir acak sejenak karena ia merasa lapar. Ia pergi ke dapur dan tersenyum kecut karena tidak ada apapun di dapur, bahkan kulkasnya pun kosong. Rumah ini tidak memiliki nuansa kekeluargaan. Kalau ibu yang tinggal di sini, pasti lebih baik. Meski rumahnya kecil, tapi kalau ada anggota keluarga lain, pasti akan terasa sangat hangat. Dengan emosi seperti itu, dia mendesah beberapa kali. Kemudian, dia tidak sengaja menemukan daftar menu yang ditempel di dinding di belakang meja. Ada banyak hidangan yang tercantum di daftar menu, dan masing-masing sangat mewah. Setelah membacanya, barulah dia menyadari bahwa ini adalah daftar menu yang ditinggalkan oleh kantor manajemen properti untuknya. Karena dia makan di luar, tidak ada yang menyiapkan makanan untuknya, jadi mereka meninggalkan daftar menu di sini. Benar-benar, apa yang kita dapatkan sepadan dengan apa yang kita bayar. Distrik villa kelas ini benar-benar memiliki kantor manajemen yang sangat teliti dan sangat baik. Senyum tipis muncul di wajah Tang Xiu saat dia menekan nomor pada daftar dan memesan makanan untuk dibawa pulang. 20 menit kemudian, bel pintu villa berbunyi. Tang Xiu melangkah keluar dan mendapati pesanannya telah tiba. Dan orang yang mengirimnya ternyata bukan orang asing. Dia adalah Long Zhenglin. Kenapa kamu datang ke sini? Tang Xiu bertanya dengan nada terkejut. Long Zhenglin menjawab dengan gembira. Kakak Tang, aku datang khusus untuk mencarimu. Aku baru saja bertemu dengan seorang pengantar barang di luar beberapa saat yang lalu, jadi aku membayarnya dan mengirimkannya. Tang Xiu menjawab dengan putus asa. Duh, kenapa aku merasa kau menghantuiku seperti hantu? Sudah cukup kau mengikutiku sepanjang hari, tapi sekarang kau juga menemuiku di malam hari dan ingin tidur denganku? Long Zhenglin menggelengkan kepalanya dengan kuat, tetapi kegembiraan di wajahnya tidak berkurang.
Kakak Tang, ada hal lain yang harus kulakukan padamu. Kau memberiku resepnya tadi siang, ingat? Jadi aku langsung membeli semua ramuan obat yang ada di resep itu. Kemudian, aku pulang dan meminta pembantu untuk merebusnya. Setelah itu, aku meminumnya dan merasa seperti pria baru. Seorang gadis yang menyukaiku ada di sana secara kebetulan. Jadi aku melakukannya begitu saja. Kau coba tebak apa yang terjadi? Sebuah keajaiban terjadi. Aku bertahan selama 20 menit. Astaga, aku tidak berbohong padamu. Aku melakukannya sambil melihat waktu. Aku bisa bermain selama 20 menit. Persetan denganmu. Kau benar-benar sakit parah. Kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Tang Xiu bingung apakah dia harus menangis atau tertawa karena dia tercengang dan dikutuk. Long Zhenglin menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Tidak. Tidak. Ini masalah penting, kakak tertua. Aku buru-buru mengenakan celana dan bergegas menemuimu, karena aku melihat peluang bisnis yang besar dari resepmu. Peluang bisnis. Bab 79, Peluang Bisnis Besar. Dengan ekspresi heran, Tang Xiu menatap Long Zhenglin. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa resepnya untuk menyegarkan ginjal ternyata memiliki peluang bisnis yang sangat besar. Katakan padaku. Setelah tercengang cukup lama, Tang Xiu akhirnya tersadar karena rasa penasarannya muncul dan membuatnya tertarik. Long Zhenglin menarik Tang Xiu ke ruang tamu villa. Dia meletakkan makanan yang akan dibawa pulang di atas meja, dengan cekatan mengambil rokoknya dan menyalakannya, lalu mulai merokok. Kemudian, dia mulai berbicara dengan penuh semangat sambil mengeluarkan air liurnya. Kakak tertua, sepertinya kamu tidak menyadari bahwa kamu sedang duduk di atas gunung harta karun, bukan? Resep yang kamu berikan kepadaku benar-benar memiliki efek yang luar biasa tanpa diragukan lagi. Coba pikirkan, berapa banyak pria di seluruh dunia yang tertekan karena gejala ini? Berapa banyak pernikahan pasangan yang tidak harmonis dan telah bercerai? Berapa banyak wanita yang berselingkuh karena pria mereka tidak dapat memuaskan mereka? Sebuah lembaga survei pernah melakukan penelitian dan mensurvei masalah ini. Berdasarkan data statistik dari temuan mereka, hasilnya menunjukkan bahwa dari pria di seluruh dunia, 75% di antaranya tidak mampu memuaskan pasangannya, 37% hanya mampu bertahan kurang dari 10 menit dalam berhubungan seksual, dan 11,8% masuk dalam kategori ejakulasi dini. Dari jumlah tersebut, hanya mampu bertahan di bawah 5 menit. Meskipun validitas penelitian ini mungkin tidak dapat diandalkan, tetapi lembaga tersebut telah menghabiskan waktu 4 tahun untuk mensurvei puluhan ribu pria di seluruh dunia sebelum mereka akhirnya menyusun kesimpulan temuan tersebut. Long Zhenglin menyeka mulutnya dan melanjutkan dengan penuh semangat. Pria mana di dunia ini yang tidak ingin sekuat Hercules di ranjang, dan tidak ingin jatuh ke dalam depresi dan rasa malu yang mendalam karena ini? Tidak. Tidak ada pria yang akan menginginkan ini, tentu saja. Bahkan kaum gay selalu berharap untuk mengukir citra pria kuat mereka jauh ke dalam perasaan terdalam pasangan mereka. Maksudmu? Seolah menyadari sesuatu, Tang Xiu menyelidiki dan bertanya lebih lanjut. Long Zhenglin menjawab dengan keras. Memang ada suplemen atau obat vitalitas seksual yang dijual di pasaran. Mereka memang memungkinkan pria mendapatkan kembali kekuatan seksual mereka, tetapi dengan risiko menghadapi efek samping yang besar pada tubuh mereka. Bahkan mereka yang telah dicap dengan label impotensi juga tidak ingin membeli obat-obatan itu. Tetapi obat Anda, itu cerita yang sama sekali berbeda. Tidak hanya mengobati disfungsi ginjal, tetapi juga mampu menghidupkan kembali kemuliaan menjadi seorang pria. Untuk ini, senjata emas akan bangkit dengan kuat tanpa jatuh. Obat Anda benar-benar alat ilahi untuk menghasilkan banyak uang. Tang Xiu segera menambahkan. Obat ini tidak hanya mampu menyegarkan ginjal dan meremajakan energi yang bagi pria. Namun, obat ini juga memberikan manfaat besar bagi wanita karena efek nutrisi energin dan juga memperbaiki penampilan. Ya Tuhan! Long Zhenglin melompat langsung dari sofa saat matanya yang menatap membesar, seperti lonceng tembaga. Setelah beberapa saat, ekspresi marah tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia melotot ke arah Tang Xiu dan meraung. Kakak tertua! Kamu menyia-nyiakan harta surgawi selama ini. Sialan!
Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku dan memberiku resep ini lebih awal? Tang Xiu memutar matanya sambil menatapnya dan dengan cepat menjawab. Sudah berapa lama aku mengenalmu? Aduh. Napas Long Zhenglin terhenti sejenak. Kemarahan yang angkuh di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan digantikan dengan ekspresi canggung. Dia kemudian berbicara sambil tersenyum malu. Ah, benar. Salahkan aku karena terlambat mengenalmu. Kalau saja aku mengenalmu lebih awal, mungkin aku sudah lama berlutut di bawah kakimu. Tang Xiao mengejeknya. Ah, sudahlah. Aku tahu kau datang kepadaku dengan ide untuk menghasilkan uang dari resepku, ya? Kalau begitu, ceritakan idemu. Mari kita lihat apakah kau bisa mengajukan rencana dan ide itu. Long Zhenglin segera berkata. Kakak, apakah kamu punya cara untuk menambahkan beberapa rasa ke dalam ramuan obatmu ini? Seperti minuman yang manis, lembut. Mata Tang Xiu berbinar meski jantungnya berdebar kencang. Ia tidak begitu mengenal pasar minuman dalam negeri. Namun, ia bisa memperkirakan potensi pasar yang sangat besar. Ia pernah mendengar beberapa produk minuman yang menguasai setengah pangsa pasar di negeri ini. Para bos besar itu berhasil masuk ke dalam salah satu taipan dalam negeri dan menjadi orang-orang berkuasa. Kalau itu digunakan untuk obat kuat dan bisa diolah menjadi produk minuman, dan dipasarkan, begitu penjualannya mulai meroket di dalam negeri, berapa banyak saham yang akan diperolehnya? Seberapa besar keuntungannya? Kalau pasarnya meluas ke seluruh dunia, itu. Pandangan Tang Xiu tertuju pada Long Zhenglin sementara berbagai macam ide terus berputar di dalam benaknya. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata perlahan. Sial, usulanmu sangat bagus. Selama lini promosinya sempurna, begitu produk itu memasuki pasar, itu akan menciptakan sensasi yang hebat. Keuntungannya juga akan sangat tinggi. Long Zhenglin, bagaimana rencanamu untuk bekerja sama denganku? Long Zhenglin bertanya lebih lanjut. Saya hanya ingin berinvestasi di saham. Bagaimana kalau Anda yang mengelolanya? Tang Xiu tidak menjawab, tetapi bertanya balik. Pertama, aku ingin tahu. Berapa banyak keterampilan yang telah kamu pelajari dari Long Group selama ini? Jika kamu mengendalikan perusahaan besar, bisakah kamu mengelolanya? Raut wajah Long Zhenglin membeku, wajahnya sedikit malu saat dia menggelengkan kepala dan menjawab. Aku tidak punya. Kurasa aku tidak mampu mengelola perusahaan biasa. Namun, kakak laki-lakiku pasti mampu mengelola perusahaan kecil. Namun, untuk perusahaan besar, itu juga akan sangat sulit baginya. Tang Xiu berkata, kalau begitu, aku akan mendirikan perusahaan dan menyerahkan pengelolaannya kepada orang lain, dan kamu dapat membeli sahamnya. Namun, kamu juga dapat bergabung dengan manajemen jika kamu mau. Ngomong-ngomong, berapa banyak yang kamu rencanakan untuk diinvestasikan sebagai dana awal? Long Zhenglin segera berkata, aku bisa meminta uang dari ayahku. Mengenai saham, aku baik-baik saja dengan 5%. Mengenai aspek manajemen, aku tidak pandai dalam hal itu. Yang terbaik yang bisa kulakukan, hanya pekerjaan lain-lain. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan tanya ayahmu. Uangmu sendiri. Berapa banyak yang bisa kamu investasikan? Long Zhenglin berkata dengan malu. Saya tidak punya banyak. Beberapa juta saja sudah cukup, tetapi lebih dari itu, saya harus menggadaikan real estate atas nama saya dan menjual mobil saya. Jika itu dijual, saya rasa saya bisa mendapatkan 2 atau 3 juta. Tang Xiu berkata, jika kamu menginvestasikan 3 juta yuan, 10% sahamnya adalah milikmu. Tapi kamu harus melakukannya sendiri. Aku adalah bos perusahaan, jadi aku tidak akan membagi-bagikannya dengan mudah. Long Zhenglin penasaran. Jika ayah dan saudara laki-lakiku bertanya padaku, bolehkah aku memberitahu mereka? Terserah kau saja, jawab Tang Xiu dengan tenang. Long Zhenglin mengusap tangannya dan tertawa pelan. Ah, mengerti. Aku tahu itu. Sepertinya mengikuti dan mengikutimu, tidak akan membuatku harus meminta minuman dan makanan lagi. Kakak tertua, aku akan bergantung padamu selama sisa hidupku. Bahkan jika kau ingin memeluk atau menendangku, aku tidak akan bergeming. Pergi kau. Tang Xiu mengumpat dan tertawa. Tak lama kemudian, Tang Xiu mengirim Long Zhenglin keluar.
Suasana villa kembali sunyi, dan dia mulai memikirkan resep untuk produk baru tersebut. Dia perlu menjamin kualitas produk baru tersebut sekaligus menambahkan cita rasa yang lezat. Bagaimana saya bisa memeriksa resep minuman lain? Dengan pikiran-pikiran yang terlintas di benaknya, Tang Xiu berniat untuk pergi namun kemudian memutuskan untuk bertanya pada seseorang sambil menghubungi nomor Kang Xia untuk bertanya. Tang Xiu, ada apa? Suara samar Kang Xia terdengar dari telepon. Tang Xiu berhenti sejenak dan melihat jam. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ekspresi canggung muncul di wajahnya. Lagi pula, saat itu hampir pukul 2 pagi. Maafkan aku. Aku lupa sekarang waktunya tidur. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa masalahnya? Tang Xiu bertanya. Berdasarkan pengalaman luas Anda dalam mengelola bisnis, apa yang harus saya lakukan untuk mencari tahu tentang resep minuman lain? Temukan Nyonya 2, Baidu sejenis WhatsApp, Facebook. Kang Xia menjawab dengan suasana hati yang masam. Siapa Nyonya Du ini? Dia tahu resep minuman itu? Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya balik dengan kebingungan yang mendalam di benaknya. Jiwa Kang Xia tiba-tiba menjadi tenang. Dia menjawab dengan nada tercengang. Ibu yang suci. Bukankah kamu jenius baru di dunia ini? Kenapa kamu bahkan tidak tahu tentang Nyonya Du? Itu Baidu. Akses internet dan temukan melalui Baidu, mengerti? Tapi kamu tidak akan menemukan resep lengkap dari internet dan label-label itu pada botol produk. Selain itu, tidak mungkin produsen akan mengungkapkan rahasia produk mereka. Tang Xiu berkata, tidak apa-apa, aku juga tahu. Terima kasih. Kang Xia bertanya, kamu ingin mendirikan bisnis minuman? Tang Xiu menjawab dengan jujur. Saya punya ide ini. Tapi saya tidak punya resepnya, jadi saya ingin mempelajarinya. Kang Xia terdiam. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Apakah menurutmu resepnya sangat mudah dipelajari? Jika semudah itu, akan ada banyak sekali produk minuman yang bermunculan di bumi. Namun, dia tiba-tiba teringat pada 2 formula kosmetik milik Tang Xiu dan juga berpikir. Mungkinkah 2 formula kosmetik itu juga diciptakan olehnya atas dorongan hatinya? Hati Kang Xia tiba-tiba tenggelam. Tang Xiu tidak tahu bahwa panggilannya telah membuat suasana hati Kang Xia menjadi kacau, bahkan menyebabkan insomnia. Dia menutup telepon dan mencoba mencari informasi minuman lainnya di internet. Namun, dia langsung tercengang karena dia ingat bahwa dia tidak memiliki komputer, dia bahkan tidak memiliki kuota internet di teleponnya. Ah, lupakan saja. Tergesa-gesa dan tidak sabar hanya akan menyia-nyiakan segalanya. Aku harus membeli komputer saat aku punya waktu. Tidak akan terlambat untuk menemukannya nanti setelah aku punya internet. Tang Xiu menggelengkan kepalanya, melupakan semua pikirannya dan bersiap untuk tidur. Selain itu, besok ia harus pergi ke Pulau Jingmen bersama Gong Dalong, jadi ia harus dalam kondisi prima dan penuh semangat. Pulau Jingmen adalah pulau besar yang terisolasi di Laut Cina Selatan. Setelah mengalami beberapa dekade pembangunan, pulau ini telah berubah menjadi kota metropolitan internasional yang ramai. Pulau ini juga berperan sebagai pusat transportasi penting di Asia Tenggara dengan industri pariwisata yang makmur, yang membantu meningkatkan perekonomian Pulau Jingmen secara pesat. Di Bandara Pulau Jingmen, Jia Yelei berdiri gelisah di pintu keluar bandara. Matanya terus-menerus terpaku pada arus wisatawan yang tak henti-hentinya keluar dari bandara. Bersamaan dengan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya, ia juga mengantisipasi, dan penuh harapan bahwa kakak senior pertamanya akan dapat mengundang master judi yang teknik judinya sangat dipuji oleh ayahnya. Ia tahu bahwa ayahnya masih berjudi dengan bajingan-bajingan yang menjebaknya dalam permainan curang itu. Mungkin semenit kemudian, modal yang hilang dari ayahnya kemungkinan akan bertambah lagi. Jika guru itu tidak baik, mungkin kita tidak akan pernah bangkit lagi sepanjang hidup kita. Keluhnya dengan hati yang penuh kepahitan. Yelei. Teriakan terdengar dari sudut aliran orang. Jia Yelei mengikuti sumber suara itu dan ekspresi senang dan terkejut langsung muncul di wajahnya. Dia segera mendekat dan menyapa. Kakak senior pertama, Anda akhirnya kembali. Apakah ini Master Judi? Bab 80, Klub Surga.
Tang Xiu berdiri di samping Gong Dalong dan melihat bahwa mata Jia Yelei hanya meliriknya. Namun kemudian dia melihat sekeliling, mencari master judi. Tang Xiu sedikit kecewa, terutama karena kata-katanya. Jia Yelei ini tampaknya menilai orang hanya dari penampilannya. Sekarang dia mengerti mengapa dia ditipu oleh orang lain, karena dia juga memiliki banyak cara untuk mendorong orang seperti itu ke dalam jurang yang dalam. Plak! Melihat apa yang ada dalam pikiran Jia Yelei, Gong Dalong menepuk kepalanya dan membentak. Hei, dia adalah Tuan Tang, dan dia adalah Tuan Judi yang secara khusus aku undang. Jia Yelei mengusap bagian kepalanya yang terkena pukulan. Pandangannya terpaku pada Tang Xiu, mengamatinya, lalu dia berseru dengan ekspresi yang tidak masuk akal. Kakak senior pertama, apakah kamu sedang melontarkan lelucon yang sangat tidak lucu? Dia masih sangat muda, dia bahkan terlihat lebih muda dariku. Bagaimana mungkin dia lebih terampil daripada ayah? Dasar bodoh. Tang Xiu mengumpat dalam hati, Jia Yelei benar-benar membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Gong Dalong seakan-akan diusir ke dunia lain karena marah oleh Jia Yelei. Jika bukan karena kehadiran Tang Xiu, dia pasti sudah menampar adiknya yang idiot ini sampai mati. Namun, mengingat pertama kali dia melihat Tang Xiu, dia memang juga memiliki keraguan dan penghinaan, karena kesan pertama yang datang dari Tang Xiu adalah, bagaimanapun juga, ya, dia terlalu muda. Namun, ketika dia melihat pertikaian antara Tang Xiu dan Su Shangwen, meskipun dia membela Tang Xiu, dia tidak memainkan perannya. Karena dua orang terkaya dan terkuat di Star City, Long Hanwen dan Chen Xizhong, sudah melangkah maju untuk membela Tang Xiu. Mereka juga tampaknya tertarik untuk berteman dengan Tang Xiu dengan menunjukkan niat baik mereka. Ini membuatnya sadar dan dia mengerti dengan jelas bahwa dia tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya, seperti orang tidak dapat mengukur kedalaman laut dengan pancipin. Gong Dalong melirik ekspresi dingin di wajah Tang Xiu. Kemudian, dia mencengkeram Jia Yelei dan menyeretnya keluar dari kerumunan sejauh puluhan meter. Setelah mereka tiba di tempat terpencil, dia menampar wajahnya dengan kuat tanpa ragu-ragu, melotot padanya dan dengan marah menegur. Bersikaplah bijak. Menilai orang hanya dari penampilannya adalah bendera kematian bagi kita para penjudi. Tuan Tang telah menang melawan tuan kita dalam sebuah permainan. Kamu pikir tuan akan dengan sengaja berbohong dan menipu kamu? Jika Tuan Tang benar-benar tidak memiliki kemampuan, apakah kamu pikir tuan akan memanggilnya sebagai pilihan terakhir untuk hidupnya? Kamu meragukan Tuan Tang dan itu berarti kamu juga meremehkan ayahmu. Saya. Jia Yelei menutupi pipinya yang merah karena matanya berusaha mencari Tang Xiu. Tiba-tiba keringat dingin mengucur dari wajahnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia salah dan telah melanggar tabu terbesar dan bendera kematian para penjudi profesional. Bagaimana mungkin dia lupa untuk tidak menilai orang hanya dari penampilannya? Rasa sesal segera memenuhi dirinya saat dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, Tuan Tang, saya benar-benar kasar. Dengan pikiran seluas itu, mohon maafkan saya. Jia Yelei memang membuat Tang Xiu merasa ragu. Namun, melihat bahwa ia dengan mudah mengakui kesalahannya dan juga meminta maaf secara langsung dengan nada dan ekspresi yang tulus, Tang Xiu pun melihatnya dalam sudut pandang yang baru. Orang yang mampu mengenali kesalahannya akan mampu memperbaiki diri, seperti kata pepatah. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, karakter Jia Yelei dapat dikatakan sebagai anak muda yang menjanjikan. Di mana ayahmu? Tang Xiu menganggukkan kepalanya pelan dan bertanya dengan tenang. Jia Yelei dengan hati-hati mengambil koper Tang Xiu dan buru-buru menjawab. Dia masih di atas meja karena hari ini adalah batas waktu yang ditetapkan oleh lawannya, jadi dia harus terus berjudi dengan mereka. Kalau tidak, mereka akan menjual kenang-kenangan ibuku. Tang Xiu diam-diam menggelengkan kepalanya. Jia Ruidao tampaknya telah jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dia telah digigit ular berbisa dan lawan-lawannya telah memukulnya di titik lemahnya. Karena tulang rusuknya yang lunak telah direbut oleh lawan-lawannya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Irama. Bersambung ke episode 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.